Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du, jamaah sidang Jumat Masjid Munirah Salamah Pesantren Darussunnah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada Jumat kali ini kita masih diberikan setidaknya 3 kenikmatan, yang mana dengan ketiganya kita bisa melangkahkan kaki ke dalam masjid yang mulia ini. Yang pertama adalah nikmat iman, nikmat yang tidak bisa diberikan, tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di luar Islam, oleh orang-orang kufur, oleh orang-orang yang senantiasa berlaku maksiat. Iman mereka dicabut dari hatinya dan tidak mampu merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat sehat. Nikmat yang mana seringkali kita lupakan. Tahu banyak kawan kita di luar sana yang mungkin imannya kuat, namun Allah cabut nikmat sehatnya sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Yang ketiga adalah nikmat waktu luang, yang mana dengan ketiganya kita juga mampu berada di masjid ini. Tanpa waktu luang mungkin kita sekarang sedang terkena macet di jalan, kita sedang mengayomi masyarakat, kita sedang melakukan hal-hal lain yang mungkin menghalangi kita dalam menjalankan ibadah sholat Jumat yang mulia ini. Ibadallah, salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya senantiasa kita nanti di hari kiamat kelak. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan atau memperingati salah satu hari besar Islam, salah satu peristiwa yang terbesar yang terjadi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah menjadi salah satu puncak peribadatan, puncak ta'abbud yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Al-Isra dan Mi'raj adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang mana saat itu sedang mengalami amul huzn, ditinggal meninggal oleh istri dan juga pamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam sebuah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu lanjut kepada Sidratul Muntaha. Allah telah menjelaskan dalam ayat pertama surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bahwa kita sebagai muslim tidak saja membaca ayat ini sebagaimana terjemahannya, namun pada kesempatan kali ini khatib ingin mengajak untuk para jamaah merenungi
arti maupun maksud kata per kata dari surah atau dari ayat pertama dari surah Al-Isra ini. Karena surah Al-Isra ya dimulai dengan sebuah pembuktian yang Allah berikan, yaitu dengan cara memberikan fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya untuk melakukan suatu perjalanan yang istimewa yang tidak pernah terjadi di nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah satu cara Allah memuliakan beliau, cara Allah untuk mengangkat derajat Rasulullah SAW di depan para kafir Quraisy ketika itu. Subhanalladzi, subhan, kita tahu kata subhan, yaitu merupakan derivasi dari kata sabaha atau sabbaha dengan makna tasbih. Sabbaha yusabbihu tasbih, atau subhan juga bisa bermakna secara sendirinya, yaitu sebuah kalimat ta'ajub, kalimat yang kita seringkali ucapkan ketika kita merasa takjub. Subhanallah. Dan juga makna yang lebih dalam daripada sekedar takjub adalah bermakna tanzih. Tanzih di sini adalah pensucian. Maka seringkali subhanallah diartikan maha suci Allah. Maha suci Allah. Tanzih di sini dalam konteks surah atau ayat Isra bisa bermakna tanzih kepada Allah, bahwa Allah terlepas dari segala sifat-sifat yang kurang, dan juga bisa juga tanzih terhadap Rasulullah SAW, yaitu Allah mensucikan Rasulnya dari sifat berbohong terhadap kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu bisa juga dimaknai subhanalladzi, yaitu dengan kata amr atau fi'il amr yang bermakna perintah, ai sabbihu alladzi asra, ya, bertasbihlah kepada zat yang memperjalankan. Di luar hal itu, kata tasbih atau subhan yang merupakan derivasi dari kata sabaha atau sibahah yang kita tahu artinya berenang. Ya, berenang adalah ketika orang berenang maka dia menjauh dari tempat asalnya. Dari tempat dia memulai dia berenang maka dia menjauh. Ini juga bermakna bahwa ketika memaknai kata tanzih, yaitu kita menjauhkan sifat-sifat yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap nabinya. Juga disebutkan dalam tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa subhan itu adalah alam, ya, alam litasbih atau penamaan dari kata tasbih itu sendiri, sebagaimana Utsman, Luqman, alam lirrijal, ya, sebuah penamaan untuk, ya, seorang laki-laki. Dan kita tahu bahwa makna subhanalladzi bukan hanya maha suci Allah, tapi dengan kondisi atau konteks yang sangat istimewa ini dalam Isra wal Mi'raj, maka subhan bisa bermakna maha dahsyat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalimat selanjutnya adalah kata asra, dari kata sara yasri atau asra yusri isra, ya, berjalan di malam hari. Dalam konteks ini memperjalankan di malam hari. Kata ini sudah mengandung dzaraf zaman, ya, atau keterangan waktu di sini, bahwa waktunya adalah malam hari. Bahwa sara lailan, salah satu maknanya yaitu bagaimana Allah memperjalankan nabinya. Ja'alal buraq yasri bihi, yaitu menggunakan buraq yasri bihi, yang mana dijadikan tumpangan, ya, untuk berjalan di malam hari. Al-buraq berasal juga dari kata barq, yang mana maknanya adalah kilat, yang jalannya sangatlah cepat sebagaimana cepatnya cahaya kilat. Bi'abdihi, yaitu adalah tidak lain Sayyidina Muhammad SAW. Allah menggunakan kata abdun di sini untuk membuktikan, ya, bahwa yang beliau atau yang Allah perjalankan adalah seorang hamba, ya, seorang hamba sama seperti manusia lainnya,
Bahkan di surah lain Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku, ya, ana basyarum mithlukum, bahwa aku adalah sama seperti manusia lainnya, seperti kalian. Yuha ilayya, akan tapi bedanya aku diberi wahyu. Bi abdihi, abdun juga bisa kita gunakan untuk menyanggah pernyataan sebagian qaul atau sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengalami Isra dan Mi'raj secara ruhani saja, secara roh saja, tapi jasadnya tetap ada di bumi, ya. Karena kata abdun ini bermaksud rohan wa jasadan, ya, untuk roh dan juga jasad. Kalau roh saja maka tidak disebut abdun, tapi disebut nafsun, jiwa. Atau jika jasad saja tanpa roh maka dia disebut mayit. Ibadallah, kata selanjutnya adalah laila. Ini sebuah bentuk penguatan atau takkid, ya, yang mana kita tahu kata laila adalah artinya malam atau di malam hari. Namun penggunaan kata laila dengan bentuk nakirah, ya, ini juga sebagian mufassirin mengatakan bahwa artinya adalah sebagian, ya, litab'id atau al-ba'diyah, sebagian malam, tidak keseluruhan. Sebagian malam artinya taklil muddatil Isra, atau menyedikitkan, ya, durasi Isra itu bukan seluruh malam tapi hanya sebagiannya. Bahwa ini adalah satu bentuk keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan hambanya di malam hari. Minal Masjidil Haram, yang mana kita tahu dari Makkah Al-Mukarramah, tidak penting bagi kita dari mana Nabi beranjak ketika itu, entah disebutkan dari masjid, entah disebutkan dari rumah Ummu Hani, disebutkan dari rumah Khadijah dan lain sebagainya, itu tidak penting. Yang jelas Minal Masjidil Haram artinya di sekitar Masjid Al-Haram di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa yang bertempat di Quds, ya, Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, yang mana ada di Palestina sekarang. Dan kita tahu bahwa, ya, dinamakan Al-Aqsa karena jaraknya yang jauh, ya, karena jaraknya yang jauh, ya, Aqsa artinya ujung, ya, jarak yang jauh dari Masjidil Haram itu sendiri. Alladzi barakna haulahu, yang mana kita tahu barokah yang ada dalam Masjidil Haram bukan hanya barokah secara duniawiyah. Kita tahu duniawiyah yaitu disebutkan oleh para mufassirin, yaitu banyaknya tumbuhan-tumbuhan, banyaknya sungai-sungai yang mengalir di situ. Tapi juga dari segi diniyah, ya, barokah diniyah, barokah dari segi spiritualitas, yang mana Baitul Maqdis atau Al-Quds itu sendiri adalah sebuah tempat, wilayah atau area hijrahnya para nabi, bertempatnya para nabi, dan juga dulu merupakan kiblat pertama umat muslim, ya. Itu adalah barokah yang Allah berikan kepada tempat ini. Linuriyahu min ayatina, ya, ini sama. Min ayatina artinya sebagian dari tanda-tanda kebesaranku, karena tidak mungkin terhitung kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka min ayatina. Ada yang unik dari kata linuriyahu, kenapa Allah tidak menggunakan liyara min ayati rabbih? Karena Allah ingin membuktikan bahwa kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj adalah semua biqudratillah, semuanya karena kekuasaan Allah, semuanya karena keagungan Allah, bukan semata-mata keinginan atau kemampuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan, linuriyahu, diperlihatkan. Innahu wasami'ul basir. Dan yang terakhir, kalimat ini membuktikan di akhir peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, ada sebagian dari
mereka yang langsung mempercayai, langsung beriman, dan ada bahkan banyak dari kalangan kafir Quraisy yang menuduh Nabi sebagai orang yang gila, sebagai orang yang berhalusinasi, sebagai orang yang mengada-ngada. Ya, bahwa Allah Sami'un, Allah Maha mendengar terhadap siapapun yang beriman dan siapapun yang mengingkarinya. Wa basir, ya, Allah juga melihat siapa-siapa saja dari mereka para sahabat atau para kufar yang mempercayai atau yang meyakini peristiwa tersebut, dan juga siapa-siapa saja yang mengingkari peristiwa agung tersebut. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita sebagai seorang muslim bukan hanya memperingati dari tahun ke tahun, atau bukan hanya membaca ayatnya dari hari ke hari, tapi juga kita merenungi apa yang sekiranya Allah inginkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak hikmah, banyak pesan yang Allah ingin sampaikan dalam hal ini, yang mana semuanya bisa dirangkum dari akhlak-akhlak Nabi setelah peristiwa ini terjadi. Dari sifat tawadhu'nya beliau, sebagaimana kita tahu bahwa beliau menerima perintah sholat 50 kali dalam semalam. Lalu Nabi Musa meminta untuk dikurangi, atau meminta Nabi untuk naik lagi ke Allah, minta dikurangi. Itu artinya Rasulullah SAW tawadhu di depan atau di hadapan seorang Nabi Musa. Beliau tidak sombong dengan posisinya sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi terakhir yang justru posisinya lebih mulia dibanding nabi-nabi lainnya. Tapi beliau dengan ketawaduannya menerima pesan tersebut, menerima saran tersebut, dan akhirnya sholat kita semua ya sebagai umat muslim yaitu hanya 5 kali sehari, dan itu salah satu hikmah ya ketika Rasulullah tidak bersifat sombong dan angkuh. Ibadallah, semoga peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi perangai kita, hikmah yang ada dalam kisah tersebut menjadi perangai setiap muslim agar senantiasa meneladani nabinya, senantiasa mengimani, memperkuat imannya terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada umat kita hingga hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala fi qulubil mu'minin tamamas sakinah wa nawwara hadhil ummah bi jalalatir risalah wal qudwatil hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qad qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ad-du'a, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.